Good morning kids. How are you today? Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Miss Yunita berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita mau belajar apa ya anak-anak? Yuk sama-sama kita saksikan video selanjutnya. Kita akan bermain dan belajar bersama-sama dengan permainan dampu atau yang sering disebut taplak dan dalam bahasa Inggris disebut hopscotch. Ada yang pernah tidak bermain dampu? Wah, ada yang pernah dan ada yang belum ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang permainan dampu ya anak-anak. Ya, supaya anak-anak bisa bermain di sekolah atau di rumah dengan teman-teman semua. Permainan dampu adalah permainan yang berasal dari Betawi atau DKI Jakarta. Biasanya, permainan ini dimainkan oleh 2 atau lebih anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Pada awalnya, pola dampu hanya ada 1 anak-anak yang terdiri dari susunan 9 buah kotak dan 1 buah bentuk setengah lingkaran pada bagian paling atas. Tetapi saat ini pola dampu berkembang dengan variasi yang berbagai macam. Ada yang berbentuk setengah lingkaran, ada yang berbentuk seperti spiral, ada yang memadukan antara bentuk bujur sangkar dengan segitiga, dan banyak variasi yang lainnya. Nah, kita lihat ya anak-anak gambar berikut ini. Saat ini kita akan belajar bermain dampu dengan pola yang pertama. Alat-alat yang digunakan dalam permainan dampu atau hopscotch adalah pertama, kapur untuk membuat pola dampu di lantai atau di beton. Kemudian batu pipih atau pecahan genting yang berfungsi sebagai gacoan. Masing-masing pemain harus mempunyai 1 gacoan. Sekarang kita akan menyiapkan gambar dampu atau hopscotch-nya ya anak-anak. Pola dampu bulan bisa digambarkan di atas aspal atau di atas beton. Kita akan menggambar menggunakan kapur tulis putih, tetapi bisa juga dengan kapur yang berwarna-warni. Pertama-tama, kita akan menarik garis untuk membuat 2 gambar kotak dan diberi nomor 1 dan 2. Kemudian di atasnya dibuat 1 buah kotak yang berada di tengah-tengah dan diberi nomor 3. Demikian seterusnya sampai dengan nomor 9. Yang terakhir, pada bagian atas kita membuat setengah lingkaran seperti gunung dan diberi nomor 10.
Pola dampu selain digambar dengan kapur, bisa juga dibuat dengan dicetak di percetakan ya anak-anak. Jadi pola dampu yang dibuat bisa terlihat lebih menarik karena kita bisa memberikan warna-warni yang berbeda-beda di setiap kotaknya. Jadi terlihat lebih cantik dan menarik. Mari kita mulai bermain. Cara bermainnya adalah dengan melempar batu atau pecahan genting gacoan kita ke salah satu kotak. Lalu pemain harus melompat ke kotak nomor lainnya dengan satu kaki. Jika ada dua kotak yang berdampingan, berarti pemain boleh menginjak dengan kedua kaki. Ingat ya teman-teman, batu yang kita lempar tidak boleh melewati kotak dan kita harus tetap melompat dengan satu kaki. Jika ada kesalahan yang dibuat, maka akan gugur dan berarti berganti dengan pemain lainnya. Pemain yang mampu menyelesaikan satu putaran lalu melempar lagi ke salah satu kotak, maka kotak tersebut menjadi kekuasaan pemain, yang artinya kotak tersebut tidak boleh diinjak atau dilewati oleh pemain lainnya. Permainan dampu juga bisa dilakukan sambil belajar loh anak-anak. Misalnya sambil belajar berhitung, baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia. Miss Yunita juga mencoba bermain dampu sambil belajar tema binatang. Rabbit, giraffe, elephant, cat, shark. Dengan menyebutkan binatang-binatang dalam bahasa Inggris. Ayo kita coba bermain sambil belajar. Nah, bagaimana anak-anak? Asik kan bermain dampu? Selain bermain, anak-anak bisa sambil belajar juga. Selamat mencoba di sekolah atau di rumah ya. Sampai ketemu dengan Miss Yunita di lain kesempatan dengan permainan dan pembelajaran berikutnya. Dadah! Dadah, dadah!